Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, kali ini ditemani oleh saya Sarah Fitriani dalam episode 100 tahun Lajnah Imailah. Apa itu Lajnah Imailah? Tujuannya apa dan bagaimana kiprahnya di Indonesia? Mari kita dengarkan bersama-sama dari seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah Ketua Perempuan Muslim Ahmadiyah yang dikenal Sadr Lajnah Imailah Indonesia, Ibu Dr. Siti Aisyah Bakri. Assalamualaikum Ibu Sadr. Waalaikumsalam. Ibu Sarah apa kabar juga? Baik, Alhamdulillah. Ibu Sadr bagaimana ini? Perjalanan kemarin begitu panjang, tapi Ibu datang ke Indonesia sudah langsung dengan jadwal yang begitu padat. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Masya Allah, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu, kebetulan nih sahabat Warta Ahmadiyah ingin tahu nih, apa itu Lajnah Imailah dan kapan didirikan dan kemudian tujuannya apa? Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan berusaha untuk menjawab. Jadi dalam struktur organisasi Jemaah Ahmadiyah di seluruh dunia, organisasi yang di dalamnya itu tercantum yang paling pertama adalah justru untuk kalangan perempuan, yaitu Lajnah Imailah. Apabila diartikan Lajnah Imailah adalah perempuan hamba Allah dan didirikan pada saat Khalifah yang kedua, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, sehingga sudah 1 abad Lajnah Imailah di seluruh dunia. Dan mengapa beliau mendirikan organisasi khusus para perempuan? Karena Khalifah yang kedua saat itu melihat bahwa perempuan perlu dididik, perempuan perlu diberi pengetahuan agar muncul potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Bahkan salah satu quote yang sangat menarik dan menjadi pegangan kita semua, beliau mengatakan, Islam akan maju apabila kita bisa memberikan pendidikan yang baik, memajukan 50% dari kaum wanitanya. Itu adalah pertanda atau indikator yang sangat menarik dan menjadi tantangan bagi kita semua. Kalau setengahnya saja kita sudah bisa berpartisipasi untuk kemajuan Islam, tapi tentu kita ingin lebih dari 50%. Jadi indikator atau pertanda bahwa wanita itu perlu ditingkatkan kompetensinya, pengetahuan dan keterampilannya agar bisa mendidik putra-putrinya dan tentu berpengaruh terhadap kemajuan Islam. Ini sangat istimewa wanita di mata beliau saat itu. Jadi poinnya di situ ya Bu Sadr ya, awalnya di Khalifah kedua. Iya. Lahirnya Lajnah Imailah. Untuk di Indonesia sendiri, peran dan kontribusi Lajnah Imailah itu seperti apa Bu Sadr? Ya, kalau di Indonesia Lajnah Imailah tentu sudah banyak berkiprah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama tentu saya ingin tandaskan di sini bahwa segala derap langkah Lajnah Imailah dalam berorganisasi tidak terlepas dari di mana dia berada. Khusus di Indonesia, kita ketahui dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, kita memiliki 4 pilar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Apa 4 pilar tersebut? Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menjadi pijakan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung, Lajnah Imailah senantiasa akan berorganisasi tidak terlepas dari nilai-nilai di mana kita berada. Nah itu sangat kami tekankan di dalam kami berorganisasi di dalam Lajnah Imailah Indonesia. Nah, kalau dikatakan kapan mulai berdirinya, adalah suatu proses yang cukup panjang. Pada tahun 1950 kita sudah membentuk organisasi ini secara resmi. Sudah ada kepengurusan dan di dalam Lajnah Imailah Indonesia sama dengan organisasi lainnya di seluruh dunia,
ada 15 bidang yang mana ke-15 bidang itu melingkupi seluruh kehidupan Lajnah Imailah dalam kesehariannya. Di situ ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang kesehatan, ada bidang bagaimana kita bisa berkontribusi secara aktif dalam bernegara, berbangsa dan bernegara, dan ada juga bidang kita bisa berkontribusi atau berorganisasi dengan organisasi lain. Ke-15 bidang itu merupakan bidang-bidang yang satu sama lain itu merupakan satu sistem. Jadi kalau satu sistem bidang ini dilakukan tentu ditopang oleh bidang lainnya. Jadi sehingga terkoneksi. Jadi semuanya dalam satu sistem. Yang 15 bidang itu adalah subsistem yang nanti memunculkan profil Lajnah Imailah di Indonesia. Nah, sama dengan tujuan didirikannya Lajnah Imailah pada tahun 1922. Jadi memunculkan, meningkatkan kompetensi pengetahuan sehingga Lajnah Imailah Indonesia dapat memberikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia berguna untuk dirinya sendiri, tetapi juga dia menjadi magnet di dalam keluarga dan kemudian bisa berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, dan dari masyarakat itu kita akan membentuk dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat saya katakan walaupun kami berupaya keras untuk bisa aktif dalam berbangsa dan bernegara, kami tetap berupaya bahwa bidang-bidang itu bisa membuat Lajnah Imailah terdepan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan yang paling penting ditujukannya, dibentuknya Lajnah Imailah adalah meningkatkan atau mendekatkan, lebih tepatnya mendekatkan setiap anggota dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kerohanian itu tentu menjadi tujuan utama. Ya, jadi mari bersama-sama dengan seluruh anggota kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dekat dengan kita, insya Allah Ta'ala diridhoi dan semua kiprah kita, semua langkah kita menjadi sangat bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tujuan utamanya itu ya bisa dilihat untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Kemudian itu organisasi Lajnah Imailah sendiri berarti awalnya memang sudah langsung terstruktur seperti itu, Bu Sadar, atau memang bagaimana? Ya, jadi kami memiliki panduan secara utuh yang disampaikan dari pusat, ya, dan itu berlaku untuk seluruh negara. Ya. Saya baru saja hadir dalam pertemuan yang disebut dengan Jalsah Salana, pertemuan tahunan yang dilaksanakan di UK, di mana hadir perwakilan Lajnah Imailah di seluruh dunia. Dan disitulah setiap negara itu diberikan rapot, jadi dievaluasi bagaimana kiprahnya. Dan itu dilakukan betul-betul terorganisir, berlaku di seluruh dunia, sama pedomannya, indikator ketercapaiannya juga sama, sehingga kita di setiap negara itu tinggal melaksanakan, mengimplementasikan apa-apa saja yang sudah ditetapkan oleh pusat. Tapi sekali lagi semuanya berbasis kepada 4 pilar berkehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti Lajnah Imailah sendiri juga sudah ini ya Bu ya, terstruktur, terorganisir. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk peran dan kontribusi Lajnah Imailah sendiri dalam kebebasan beragama di Indonesia itu bagaimana Bu Sarah? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ingin menampilkan profil Lajnah Imailah Muslim Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang tentu telah melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan tentu akhlakul karimah yang sudah dicontohkan
oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nah, contoh dari Rasulullah SAW dalam berkehidupan beragama dan berkeyakinan sudah sangat kita pahami. Itulah yang menjadi potret, itulah yang menjadi model bagi Lajnah Imailah untuk juga bisa melaksanakan seperti yang dimodelkan oleh Baginda Rasulullah SAW dalam kita berinteraksi dalam berkehidupan berkeyakinan, ya, sehingga Lajnah Imailah banyak sekali atau telah melakukan kerjasama dengan organisasi lintas iman, ya, dengan Gus Durian, gitu ya, kemudian dengan ICRP, Indonesian Conference Religion and Peace, ya, itu juga kami terlibat aktif di dalam organisasi tersebut, juga dengan organisasi lintas iman di seluruh Indonesia. Kami sangat aktif dalam organisasi tersebut untuk bisa bersama-sama dengan organisasi tersebut menghidupkan Indonesia dengan kemajemukannya, menampilkan Indonesia yang ramah, ya, bukan Indonesia yang marah, gitu ya, Indonesia yang rahmatan lil alamin. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Betul. Bu Sadar, apa saja program pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan oleh Lajnah Imailah Indonesia selama 100 tahun terakhir? Dan kira-kira apa dampaknya bagi perempuan Ahmadiyah? Iya, kami sudah berusia 100 tahun Lajnah Imailah di seluruh dunia. Tentu telah meninggalkan jejak-jejak, gitu ya. Tetapi kami ingin mengepakkan sayap untuk bisa terbang lebih tinggi, gitu ya. Karena apa? Kami senantiasa dapat bimbingan langsung. Jadi organisasi Lajnah Imailah selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Khalifah, ya, Khalifah Waqed atau Khalifah yang saat ini menjabat, gitu ya. Dan beliau memberikan bimbingan itu sudah sangat clear, jelas, ya. Kita tinggal mengimplementasikan dan ada evaluasi langsung dengan beliau. Di samping itu, kami senantiasa diberi ruang untuk bertanya, sekecil apapun, seperti layaknya seorang anak dengan ayahandanya. Jadi Khalifah bagi warga Ahmadiyah, jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia itu adalah Bapak Rohani. Jadi di mana kita mengalami kesulitan, kita ada hambatan, ada sumbatan-sumbatan, kita tidak bertanya, tidak bingung untuk bertanya, mencari solusi. Kita bertanya kepada Khalifah, bagaimana solusinya. Demikian juga di Indonesia. Jadi Khalifah atau kami biasa menyebutnya dengan Huzur, dengan sebutan Huzur, senantiasa menginginkan wanita di seluruh dunia itu terlibat aktif, menampilkan sebagai muslimah sejati dan ada tujuan-tujuannya. Seperti pada saat kami mulakat dengan Huzur di UK, Jalsa Salanah kemarin, Huzur mengatakan menginginkan dalam 100 tahun ini masyarakat Indonesia mengenal kami wanita Ahmadiyah khususnya dan jemaat Ahmadiyah Indonesia secara umum adalah muslim, dan indikatornya sudah ditetapkan. Minimal 70% warga masyarakat di seluruh dunia mengetahui bahwa kami adalah muslim, gitu ya. Nah, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan dari Lajnah Imailah dalam 100 tahun ini kami sudah membuat program-program. Di antaranya kami sudah membuat buku perjalanan Lajnah Imailah. Jadi dari seluruh cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia kami himpun sehingga jejak mereka akan terikuat dalam satu dokumen yang sangat lengkap dan sudah diterbitkan, tebal sebanyak 702 halaman.
Dan yang kedua, target berikutnya untuk meningkatkan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus banyak mengkaji Al-Qur'an. Sehingga kami telah menetapkan dalam proses pencetakan 1.000 guru mengaji untuk bisa memberikan taklimul Quran kepada anggota dan juga masyarakat. Kami sudah melakukan itu. Dan yang ketiga adalah program kesehatan mental. Sehingga pada saat kita mengalami COVID bersama bagaimana itu menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa dan menghantam bukan saja sisi perekonomian, tapi kesehatan mental kita juga saat itu betul-betul diuji gitu ya. Kami sejak saat itu terus melakukan informasi bagaimana kesehatan mental itu kita maintenance, ya, sehingga ada call center yang dimana call center ini 24 jam siap sedia menerima keluhan-keluhan, di mana mereka merasa depresi saat itu pada saat COVID, merasa sendiri gitu ya, merasa dalam posisi kebingungan, itu sudah kami dampingi. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Sehingga kami dari Lajnah Imailah memiliki tim yang betul-betul bisa menemani siapapun yang memerlukan bantuan. Jadi bukan hanya dalam bentuk webinar tentang kesehatan mental yang digawangi oleh narasumber yang ahli di bidangnya, tapi juga kami backup dengan adanya call center yang 24 jam siap menemani siapapun yang memerlukan. Masya Allah, jadi terus berlanjut ya Bu Sadar ya? Masya Allah. Kemudian bagaimana Lajnah Imailah Indonesia mendukung perempuan dalam mengembangkan potensi diri dan berperan aktif dalam membangun masyarakat? Ya, sesuai dengan tujuan didirikannya Lajnah Imailah bahwa kita itu harus bisa menampilkan muslimah sejati yang mana kita mumpuni dalam bidang pengetahuan dan keterampilan yang berasal dari munculnya potensi dari setiap orang. Nah, dari apa yang kami lakukan, kami memberikan sosialisasi, penguatan, sehingga Lajnah Imailah Indonesia saat ini sudah sangat banyak berkiprah di masyarakat. Ya. Kemudian masuk bukan hanya dari sisi sekedar pengetahuan, tapi masuk ke dalam relung-relung atau pelosok-pelosok masyarakat. Mereka harus aktif di dalam PKK, dalam posyandu, ya. Tetapi juga mereka harus bisa sampai menjadi misalnya ilmuwan, misalnya menjadi peneliti dan sebagainya. Itu betul-betul kami dorong. Karena huzur atau khalifah itu betul-betul menginginkan semua jamaah Ahmadiyah itu bisa mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi dengan berbekal pengetahuan agama yang dimiliki, ya, kemudian memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilannya, tentu kita akan lebih mudah berkiprah di masyarakat, ya, lebih berguna, ya. Itulah yang senantiasa didorong oleh setiap warga jemaat Ahmadiyah oleh Huzur untuk bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Wah, menarik sekali ya Bu Sadar ya. Ternyata kegiatan Lajnah Imailah itu banyak sekali ya Bu Sadar ya. Apa bisa dijelaskan lebih detail nggak Bu Sadar? Kegiatan ataupun aktivitas Lajnah Imailah sehari-hari? Ya, salah satu tujuan kita adalah membentuk Lajnah Imailah yang mandiri. Artinya dia menjadi insan yang tidak tergantung kepada orang lain. Salah satunya dalam bidang ekonomi, ya. Perempuan itu harus memiliki keterampilan, dan keterampilan itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan rumah, misalnya, ya. Jadi kami memiliki dari 15 bidang itu ada yang disebut bidang sanat wadaskari, ya. Sanat wadaskari itu adalah sekretaris yang memang melatih ya para Lajnah Imailah di bidang keterampilan dan perdagangan,
ya. Sehingga mereka kami latih dengan berbagai macam keterampilan. Kalau perempuan kan dekat dengan dunia masak, ya. Kami latih mereka untuk bagaimana membuat masakan itu menjadi penampilannya lebih bagus, platingnya bagus, kemasannya bagus, sehingga bisa untuk dijual. Nah, dengan dijualnya itu tentu menambah income, sehingga membuat dia mandiri secara ekonomi. Kenapa kami sangat mengedepankan hal tersebut? Karena kami ingin setiap Lajnah Imailah itu memiliki kepercayaan diri bahwa saya mampu loh untuk bisa melakukan ini dan saya bisa gitu ya. Itu yang kami inginkan. Sehingga kami sering sekali melakukan pelatihan-pelatihan. Salah satu buktinya adalah ini sudah dilakukan pada saat kita pandemi. Kan susah ya bagaimana kita punya barang, kita punya produk, tapi kita tidak memiliki sarana untuk proses promosinya gitu ya. Sehingga kami memiliki yang disebut Bazonas, Bazar Online Nasional. Jadi kebayang hasil karya dari seluruh tenan-tenan gitu ya, warga atau dari anggota itu dia show gitu dalam Bazolnas tersebut, sehingga akan tahu di tempat sana ternyata ada memiliki keterampilan kemampuan membuat spray, membuat makanan, membuat aneka kerajinan gitu ya, dikumpulkan dan kami bazar tetapi secara online. Bazar secara online. Itulah sarana yang tadi saya katakan membentuk agar Lajnah Imailah itu mandiri ya, dan memiliki kepercayaan diri akan potensi yang dia miliki. Dan akhirnya bisa menghasilkan ya Bu Sadar, jadinya mandiri. Ya, kalau dia sudah percaya diri, sudah memiliki income gitu ya, tentu akhirnya dia bisa memberikan apa yang dia miliki dalam bentuk pengorbanan harta gitu ya. Dia bisa berbagi dengan sesama, dia bisa menyumbangkan apabila ada saudaranya yang mengalami kesulitan, dia bisa juga memberikan sumbangannya untuk organisasi gitu ya, semata-mata karena dia memiliki apa yang dia hasilkan sendiri. Itu rasanya tuh beda ya, apabila misalnya hanya menerima saja, tapi kita betul-betul mengedepankan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Masya Allah, Sanat Wadaskari ya Bu Sadar. Ya. Kemudian selain bidang Sanat Wadaskari, ada yang menarik untuk bidang sosialnya apa ya Bu Sadar? Ya, kami dari Lajnah sendiri. Ya, kami ada salah satu bidang itu bidang sosial. Bidang sosial itu dikatakan atau disebut dengan sekretaris khidmat khalq ya. Jadi berkhidmat untuk kebaikan. Nah, untuk bidang ini bukan semata-mata internal, tapi kami keluar ya. Pada saat pandemi itu kami melakukan gerakan masif membantu masyarakat memberikan sembako atau memasakkan. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah menggantungkan sembako atau makanan di pagar rumah masing-masing. Itu Masya Allah unik sekali. Iya, betul. Itu idenya brilian. Ya. Dan kami menggunakan kantong humanity first gitu ya. Jadi mengedepankan kemanusiaan, siapapun boleh ambil kantong tersebut. Dan kami tidak pandang bulu, ya, tidak, artinya kami bukan organisasi yang melulu memikirkan internal, tapi justru kami sangat memikirkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi semangat itulah yang terus kami kembangkan. Jadi setelah pandemi kita tidak surut ya semangat itu, tapi terus ke depan. Jadi misalnya ada bencana alam, ada banjir, maka insya Allah Ta'ala Lajnah Imailah terdepan ya untuk bisa memberikan yang terbaik apa yang dia punya. Kalau misalnya tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan, dia harus memberikan dengan dirinya. Ya, dia akan membantu dengan tenaga, dengan pikiran, supaya itu tadi saya katakan mengedepankan bisa berguna bagi masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Selain itu ada bidang kesehatan juga ya Bu Sadar ya? Ya,
Untuk menjadi insan yang sehat kan harus sehat secara jasmani dan rohani. Tadi saya katakan bahwa tujuan mendirikannya Lajnah Imailah adalah membawa setiap anggota untuk dekat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi rohani. Tapi dari sisi jasmani itu tidak boleh ditinggalkan. Sehingga di dalam sekretaris atau bidang yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah sekretaris sehat jasmani, ya. Jadi sekretaris ini bukan hanya mengelola bagaimana warga Ahmadiyah itu atau Lajnah Imailah sehat secara jasmani. Jadi kami mengadakan Porda Pekan Olahraga tingkat daerah, ya, di mana di cabang-cabang itu mereka berhimpun mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga. Tetapi selain itu juga mendorong agar Lajnah Imailah itu sehat secara rohani, ya, secara mental, ya, secara mental. Ya, mental health itu sangat kami kedepankan. Sehingga anggapan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu mudah untuk disakiti, gitu ya. Perempuan itu adalah sesungguhnya insan yang sangat kuat, ya, dan itu bisa dimunculkan apabila dia tahu sebetulnya kesehatan mental yang biasa lakukan itu apa. Dia tidak selalu menjadi yang baperan, gitu ya, yang mudah sekali tergerus di dalam emosinya, gitu ya. Sesungguhnya dia harus tough, dia harus kuat, dia harus memiliki resiliensi, daya lenting yang sangat tinggi, gitu ya. Semakin ditekan, dia harusnya perempuan itu dia harus semakin kuat. Dia harus menjadi pilar lah di dalam keluarganya. Dan itulah yang kami inginkan di setiap anggota, bahwa mereka memiliki mental health yang kuat. Semangat untuk hidup, ya, semangat memotivasi. Karena apa? Perempuan adalah magnet di dalam keluarga. Kalau dia melemah, maka seperti magnet, ya, maka di sekelilingnya pun akan melemah. Jadi kami sangat mengharapkan Lajnah Imailah adalah insan yang memiliki jiwa yang sehat, ya, jiwa yang sehat di dalam badannya yang kuat. Ya. Mensana in corpore sano, ya. Betul sekali. Berlaku sekali. Selain itu, iya, ini dalam rangka juga kita menjadi insan yang kuat, gitu ya. Sesuai dengan tagline, ya, 78 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ya, Dirgahayu Indonesia, dengan tagline-nya yang sangat istimewa yang saat ini disampaikan oleh pemerintah, bahwa terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Betul. Baik, Bu Sadar, selain tadi ada sekretaris sehat jasmani, kemudian juga ada tadi khidmat halak. Nah, untuk rohaninya sendiri kita kan punya sekretaris taklim dan sekretaris tarbiyat, ya Bu Sadar. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu Sadar kegiatan dari sekretaris taklim ataupun tarbiyat? Ya, dua bidang ini, taklim dan tarbiyat ini sangat melekat, ya. Jadi taklim adalah pendidikannya, kemudian tarbiyat adalah implementasinya. Nah, Lajnah dalam hal ini sudah mandiri dalam proses pengelolaannya. Ya, kami tadi saya katakan kami menghasilkan 1000 guru mengaji, ya, supaya anak-anak itu bisa dilatih, ya, atau diberi pengetahuan tentang Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di samping itu kami memiliki juga taklimul Quran online. Nah, disitulah pesertanya itu sangat banyak, jumlahnya ratusan, bahkan mencapai ribuan, gitu ya, untuk sama-sama mengaji, tetapi secara online, ya, dan tersistem. Ada ujiannya, kemudian pengajarnya juga kami latih sebelumnya, gitu ya, sehingga ini bisa dilakukan dari Lajnah untuk Lajnah. Kita tidak selalu menggantungkan kepada pengajar atau guru mengaji dari laki-laki. Jadi betul-betul oleh perempuan, dari perempuan
oleh perempuan. Itu untuk taklim, ada taklimul Quran online ya. Sedangkan untuk tarbiyatnya kami setiap bulan ada acara yang disebut muawanah, pertemuan bulanan, di mana di situ Lajnah mengkaji bukan saja keilmuan rohani tapi juga pengetahuan lainnya. Pengajarnya juga dari perempuan. Oh, jadi seluruhnya full dari perempuan ya? Dari perempuan oleh perempuan ya. Untuk perempuan. Ya, dan kami banyak sumber-sumber rujukan. Jadi seperti kita ketahui bersama, Huzur kita yang tercinta senantiasa memberikan khotbahnya gitu ya. Setiap Jumat, kemudian ada buku-buku yang mana buku-buku atau khutbah Jumat itu adalah sumber utama atau rujukan dalam proses muawanah. Jadi kami membuat resensi buku, kami membuat resensi khutbah dari khutbah Jumat dan ada ujiannya gitu ya. Jadi bukan hanya mereka itu tahu tapi harus tahu sejauh mana terhadap resensi atau khutbah tersebut. Dan itu dilakukan di seluruh cabang gitu ya. Sekali lagi itu juga dari perempuan untuk perempuan, dari Lajnah untuk Lajnah. Jadi di muawana itu kita bisa mengkaji berbagai pemahaman tentang Al-Quran di situ ya Bu Sadari, di muawanah tersebut. Ya, Al-Quran, kita bahas hadis-hadis, kita bahas bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang sesungguhnya gitu ya. Misalnya kita menjaga perawatan diri itu dibahas di sana. Jadi Lajnah itu bukan hanya dia harus pintar, dia harus dekat dengan Allah, tapi dia juga harus cantik. Harus bersih dan harus cantik. Penting itu ya, betul sekali. Selain itu di Muawana sendiri ada kegiatan apa lagi Bu Sadar? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami kan melatih dari Sanat Wadaskari, ya. Mereka kita latih membuat kue dan mengemasnya. Nah biasanya hasilnya itu dibawa ke muawanah gitu ya. Jadi mereka yang berjualan, yang lain membeli, yang satu dia berjualan, yang lain membeli gitu. Disitulah proses pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Karena satu sama lain bisa saling menguatkan gitu ya. Sehingga tumbuh kepercayaan tadi dan akhirnya juga bertumbuhlah ekonomi dari hal-hal demikian. Baik, Bu Sadar, menarik sekali ya, muawana ini dilakukan setiap bulan, rutin di berbagai daerah, berbagai cabang di Indonesia ya Bu Sadar. Nah, rata-rata muawana ini diadakan di mana Bu Sadar? Ya, kami memiliki prinsip bahwa masjid itu tidak melulu sebagai rumah ibadah, tempat ibadah, tapi sebagai community development gitu ya. Jadi disitulah kami bertumbuh bersama ya, dekat dengan masyarakat melalui masjid ya. Jadi seluruh kegiatan itu kami laksanakan di masjid ya. Jadi itu juga yang membawa anak-anak gitu ya. Jadi perempuan itu pada saat datang ke muawanah dia datang bersama anak-anaknya ya. Jadi itulah yang menjadi pendorong atau upaya kita supaya anak-anak itu dekat dengan masjid. Sampai kan Rasulullah SAW juga sangat menekankan kaum muda untuk senantiasa dekat dengan masjid. Jadi sejak anak-anak di Lajnah Imailah, mereka senantiasa kami arahkan membawa putra-putrinya. Kalau putra-putrinya sudah cinta kepada masjid, dia sudah bahagia tinggal di dalam masjid, maka segala kegiatan itu dia ikuti dengan hati gembira gitu ya. Malah saya mendapatkan dan saya mendengarkan langsung dari cerita seorang ibu yang mengatakan dua anaknya itu pada hari Jumat selalu menantikan hari atau Sabtu malam. Karena disitulah dia akan datang ke masjid, dia akan bersama dengan saudara-saudaranya, belajar di masjid, ya, kemudian mengembangkan pengetahuannya di masjid, dan itu sangat dia nantikan malam minggu itu ya bersama-sama. Bertambahnya dengan waktu, akhirnya kedua anak itu juga sudah besar dan mereka bisa datang sendiri. Ya, remaja-remaja itu datang dengan bahagianya, dengan semangatnya menuju masjid sebagai community development di Lajnah Imailah. Tumbuh bersama ya Bu Sadar. Jadi dari kecil anak-anak diajarkan untuk
diajarkan untuk terus datang ke masjid sehingga kecintaan kepada Allah Ta'alanya tumbuh ya Bu Sadar. Masya Allah. Dari pernyataan Bu Sadar tadi berarti selain memaksimalkan masjid, Lajnah Imailah juga menjadikan masjid itu menjadi suatu tempat untuk pengembangan diri ya Bu Sadar ya. Jadi kegiatan difokuskan di sana dan lain-lain. Sehingga stigma bahwa masjid itu adalah dalam quote-nya tempatnya laki-laki, justru kami mengarahkan perempuan untuk bisa berkiprah, bertumbuh bersama, belajar bersama di masjid gitu ya, sebagai bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat untuk belajar bersama-sama. Jadi sebenarnya setiap hari juga bisa ada kegiatan di masjid ya Bu Sadar ya, tidak sekali. hanya hari Jumat saja. Betul. Baik. Kegiatannya Lajnah Imailah itu setiap bulannya itu kan begitu padat ya, apalagi 15 bidang. 15 bidang punya programnya masing-masing, punya titik fokusnya masing-masing gitu. Nah, setelah kegiatan-kegiatan ini berjalan ya Bu Sadar, diapain kegiatannya? Ya, sebagai organisasi tentu kami menginginkan laporan. Karena Lajnah Imailah laporannya langsung ke Khalifah. Langsung dikirimkan ke pusat. Dan setiap bulan pula kami diberikan feedback oleh Huzur, oleh Khalifah. Nah, dari feedback itulah kita bisa mengkoreksi apa yang kurang. Jadi istimewa seperti itu. Kami memberikan langsung. Nah, bagaimana caranya? Dari sekian kegiatan, dari sekian banyak kegiatan dan sekian banyak tempat mereka melakukan berkegiatan, mereka harus mengumpulkan laporan. Tetapi Lajnah Imailah Indonesia memiliki Lajnah Imailah Management System atau disingkat LMS. Jadi LMS itu adalah websitenya, di mana di situ bukan hanya tempat kami mengirimkan laporan, tapi segala aktivitas kami terrecord di dalam Lajnah Imailah Management System tersebut. Ya, laporan-laporan itu juga dikirimkan secara online. Dengan menggunakan HP gitu ya, dimanapun para sekretaris itu bisa memberikan laporan terhadap apa yang sudah dia lakukan. Tetapi tentu setiap sekretaris itu laporannya berasal dari laporan individual. Nah, setiap Lajnah Imailah berkewajiban melaporkan kegiatan dia dalam rangka mendekatkan dengan Allah Ta'ala, kemudian berkiprah di dalam masyarakat secara individual. Itu dengan menggunakan HP yang sangat mudah, hanya sekitar 1 atau 2 menit, paling lama itu 5 menit, dia bisa mengisi laporan individualnya. Dan laporan individual itu terrecord di dalam sistem, kemudian disitulah kami bisa melihat ada grafik mana-mana saja atau bidang-bidang mana saja yang implementasinya perlu kita dorong, ya. Dan itulah gunanya segala sesuatu itu terhimpun secara sistem. Jadi Lajnah Imailah alhamdulillah kami sudah mempunyai itu, dan website ini dikembangkan juga salah satunya oleh anggota Lajnah. Ya, sehingga tahu. Jadi kami tahu persis gitu ya urat-uratnya atau bagaimana proses kegiatannya Lajnah, karena kami sendiri yang kemudian harus membuat website tersebut sehingga laporan itu bisa terekam dengan baik. Dan alhamdulillah saat ini 100% cabang di seluruh Indonesia mengirimkan laporannya. Wow, Masya Allah. Up to date sekali berarti ya Bu Sadar. Betul, betul. Sudah simple, hanya 2 menit, kemudian langsung masuk ke pusat, langsung bisa diolah dan lain-lain. Ya, dan saya sebagai Sadar Lajnah dapat memonitor, ya, sejauh mana wilayah ini implementasinya, cabang ini, ya, sehingga apabila ada sesuatu yang perlu kita dorong, maka langsung kami evaluasi. Dan laporan-laporan ini kami berikan feedback, ya. Jadi mereka tahu, bukan sekedar mereka mengirimkan, tapi mereka tahu bidang mana yang perlu penguatan, dan itu yang kami sampaikan pada mereka. Kenapa laporan ini begitu dipikirkan begitu dalam Bu Sadar? Terus kenapa begitu pentingkah laporan-laporan tersebut? Ya, karena dalam suatu organisasi kita harus tahu
di titik mana kita berada. Ya. Kalau titik dari misalnya rentangan 100 ya, kami ingin optimalisasi itu betul-betul kita semua berada di 100. Tapi kan sekian banyak anggota, tentu tidak semuanya bisa menuju ke 100. Misalnya saya baru bisa 80, Ibu Sarah baru bisa 50. Dan kita ingin sama-sama itu menuju ke angka 100. Dan itu diperlukan organisasi yang bisa mengevaluasi ini. Jadi sangat-sangat penting. Ya. Kami tidak ingin ada yang hanya di titik 50 saja. Kami tidak ingin ada yang 30 misalnya. Kami tidak ingin itu. Kami ingin minimal 50% tadi saya katakan di awal, Lajnah Imailah itu bisa kita maju, maka kita akan memberikan kontribusi terhadap kemenangan Islam. Dan kita ingin semuanya tentu berada di titik-titik yang sudah kita tetapkan. Kenapa itu penting? Karena kami juga sudah memiliki target. Ya, target-target itulah yang menjadi pijakan, yang menjadi motivasi kami untuk bisa mencapainya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu target itu bisa tercapai tanpa adanya laporan secara individual maupun yang sudah diolah dari setiap bidang. Rata-rata isi dari laporannya tersebut yang paling penting nih Bu Sadar, kira-kira yang menjadi tolak ukur kemajuan itu sudah tercapai atau belum, kira-kira apa Bu Sadar? Pertanyaan-pertanyaan apa? Ya, ada yang pertanyaan bersifat personal. Misalnya, apakah Anda sholat tahajud? Apakah Anda sudah membaca ayat suci Al-Quran setiap hari? Apakah Anda sudah sholawat? Ya, apakah Anda sudah bersedekah kepada orang lain? Apakah Anda sudah melakukan olahraga? Itu kan personal sekali. Ya, jadi siapa yang akan mengisi itu selain dirinya sendiri yang paling tahu, dan itu harus dilakukan secara jujur ya, supaya kami tahu bahwa itu adalah laporan yang valid gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, untuk Lajnah Imailah Indonesia sendiri, bagaimana mendukung perempuan dalam mengembangkan potensi diri dan berperan aktif dalam membangun masyarakat? Iya, untuk dapat membangun masyarakat sebetulnya hal yang krusial adalah bidang pendidikan. Sehingga kami tentu ingin menjadi bagian dari proses membangun tersebut dalam bidang pendidikan. Sehingga kami mendirikan PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian lembaga-lembaga pendidikan lainnya, yang mana ini menjadi salah satu landasan ya untuk bisa kita berkiprah dalam dunia pendidikan. Dan kalau pendidikan itu kan semua ibu adalah pendidik ya, bahkan dikatakan rumah adalah madrasah yang pertama. Sehingga begitu kami katakan bahwa setiap orang harus ikut dalam mengembangkan diri di dalam bidang pendidikan, maka mereka dengan semangat gitu, antusias untuk bisa menjadi para pengajar, baik di madrasah, di lembaga pendidikan anak usia dini, kemudian di bidang-bidang lainnya. Kami ada juga SMP, kemudian ada SMA gitu ya, kemudian ada sekolah berasrama, yang mana tujuannya agar mereka yang tadi saya katakan bisa menjadi insan yang berguna bagi masyarakat. Untuk di Lajnah sendiri, apakah ada tokoh perempuan yang aktif Bu Sadar yang bisa kita bagikan di sini? Iya, ada beberapa yang sudah mendapatkan predikat secara nasional ya. Ada Sri Kandi Bahari, ya. Jadi ada Lajnah Imailah Intan Suci Nur Hayati PhD. Beliau ini dinobatkan sebagai Sri Kandi Bahari karena memang bidang kajian yang diteliti itu betul-betul sangat membantu Indonesia sebagai negara bahari. Bagaimana seharusnya, dari titik mana kita harus bisa meloncat ke depan, memelihara lingkungan, itu yang beliau teliti. Ada juga lajnah lainnya yang banyak menerima penghargaan-penghargaan di lembaga tempat
berbaktinya dan juga dari organisasi lainnya. Ada juga yang sudah mendapatkan paten dan sebagainya. Itu menandakan bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan pengakuan terhadap masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi insan yang berguna bagi masyarakat. Dan itu sejalan dengan apa yang kami inginkan, gitu ya, setiap warga, setiap anggota Lajnah Imailah untuk senantiasa membuat dirinya menjadi insan yang berguna. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata banyak perempuan Ahmadi yang luar biasa ya penghikmatannya. Iya, bahkan ada juga seorang Lajnah yang beliau ini sangat aktif di akar rumput, gitu ya, memiliki komunitas bank sampah. Gitu. Jadi karena ini untuk menjaga lingkungan dan sebagainya, dia adalah orang yang namanya itu Ibu Lomrah Fauzia, tinggal di kota Sukabumi. Beliau aktif di dalam menjaga lingkungan dengan cara pengelolaan bank sampah. Itu salah satu contoh saja. Banyak contoh-contoh lainnya yang mana Lajnah Imailah itu yang saya katakan menjadi insan yang berguna bagi lingkungannya sampai kepada tingkat berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang juga perlu saya tambahkan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi yang memiliki calon donor mata terbesar. Bisa kami akui salah satu motornya adalah kaum wanitanya, ya, sehingga Sadar Lajnah Imailah saat itu Ibu Dr. Aiku Raisin adalah pendonor mata yang pertama. Masya Allah, Ya. malah yang pertama dari Lajnah ya? Dari Lajnah, ya? Karena memang beliau salah satu yang mendorong, yang salah satu yang ingin kita itu bisa berkiprah, ya. Awalin itu adalah beliau, pencetus idenya, kemudian beliau juga yang pertama mendonorkan matanya. Masya Allah, tidak hanya saat hidup mendorong diri untuk bermanfaat untuk lingkungan, tapi juga ketika sudah meninggal pun beliau yang pertama mendonorkan matanya. Masya Allah, luar biasa. Beberapa pertanyaan terakhir nih Bu Sadar. Baik. Diskusi hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Ya. Nah, apa pesan dan harapan dari Ibu kepada perempuan Ahmadiyah dan generasi muda dalam melanjutkan perjuangan pemberdayaan dan kemandirian perempuan? Iya, kita ketahui 2045 sudah semakin dekat. Indonesia emas harus kita songsong dengan mempersiapkan diri, termasuk Lajnah Imailah Indonesia. Kita sudah diberi wejangan, panduan, instruksi kadang-kadang ya dari para khalifah untuk menjadi insan atau muslimah sejati. Itu harus betul-betul dilaksanakan, diterapkan dengan sebaik-baiknya. Supaya dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 kita telah siap. Ya, bonus demografi saat itu ya, yang sudah saat ini anak-anak muda itu, generasi Z ya, generasi mungkin yang setelah itu gitu ya, harus bisa turut serta di dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dan tahun ini Lajnah Imailah berusia 1 abad, tentu kita bisa mengkoreksi kita dalam posisi di mana. Apakah kita hanya memiliki nilai 80 saja? Apa kita sudah puas dengan nilai 60 saja? Atau kita ingin sama-sama melompat, membesarkan, mengepak layaknya burung ya, mengepak sayap untuk maju menuju nilai optimal 100 gitu ya. Masing-masing kan mempunyai target masing-masing. Kami berharap setiap orang memiliki target kerohaniannya, kemudian target sebagai insan dalam berbangsa dan bernegara, dan target-target itu insya Allah harus dicapai dengan semangat ya, dengan
selalu ingin membuat diri kita menjadi insan yang berguna bagi masyarakat kita. Masya Allah, menjadi lebih baik lagi ya Bu Sadar ya. Bu Sadar, apa yang membuat para Lajnah Imailah ini, para anggota untuk terus berkomitmen dan terus berkegiatan di organisasi? Ya, dalam setiap kegiatan, ya, rapat, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, kami senantiasa mengucapkan janji. Janji kan harus ditunaikan. Itulah yang membuat kita terus berkomitmen. Saya bacakan janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Saya berjanji akan selalu siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan anak-anak saya demi kepentingan agama dan bangsa. Kemudian saya akan senantiasa tetap teguh pada kebenaran dan akan selalu siap untuk segala pengorbanan demi menegakkan khilafat Ahmadiyah. Itu sangat mendalam. Iya. Di dalamnya ada pernyataan bahwa harus siap sedia demi kepentingan agama dan bangsa. Dua hal yang harus melekat dalam diri kita semua Lajnah Imailah demi kepentingan agama, tapi juga disandingkan dengan untuk kepentingan bangsa, ya, tanah air kita tercinta. Landasan itu atau janji itu harus ditunaikan oleh kita semua, setiap anggota Lajnah Imailah. Di samping dari sisi kerohanian, maka dia harus siap sedia memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Masya Allah, luar biasa. Ya, perlu saya luruskan, saya tidak memilih. Karena di dalam Ahmadiyah kita tidak boleh meminta jabatan. Ya. Tetapi kami tidak boleh menolak jabatan. Karena jabatan itu karunia. Jadi tidak ada proses kita promosi terhadap diri kita. Silahkan pilih saya, itu tidak diperkenankan. Tetapi sungguh yang memilih pengurus harus senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pilihannya itu memang orang-orang yang Allah Ta'ala akan berikan ridho, ya, dan akan diberikan keluasan dalam melaksanakan penghikmatan ini. Ini adalah organisasi rohani, bukan organisasi jasmani. Tentu sangat mengedepankan sisi rohaninya, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sehingga pada saat proses pemilihan secara terbuka, tetapi pada saat itu harus digenggam dalam hatinya, saya memilih semata-mata demi atau berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sangat saat itu banyak berdoa, ya. Nah, kenapa saya berada tetap di dalam organisasi ini sebagai ketua umum? Semata-mata karena karunia Allah Ta'ala, bukan karena saya ingin, gitu ya. Tetapi begitu saya diberi amanah, maka segenap pikiran, segenap curahan saya tentu semata-mata juga ingin Allah Ta'ala memberikan bimbingan dan keluasan kepada saya untuk tetap berada di dalam kepengurusan ini. Jadi bukan sesuatu yang diinginkan, tetapi betul-betul dengan karunia Allah Ta'ala saya berada di organisasi ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Sadar atas kehadirannya. Jazakumullah. Semoga Ibu Sadar dalam aktivitasnya selalu diberikan karunia dan kelancaran. Amin. Baik, sekian podcast hari ini.
Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Saya Sarah Fitriani dan Ibu Sadar Siti Aisyah Bakri undur diri. Jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.